Advent kedua, memberi penghiburan. Karena walaupun setiap orang menyambut Yesus yang datang menjemputnya melalui kematian, namun ada penghiburan di dalam Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup, yang menjanjikan kehidupan yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Maranatha. Maranatha. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Hari ini kita memasuki Advent kedua, yang maknanya adalah seruan tentang pertobatan untuk menyongsong Tuhan yang akan datang. Marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 87, ayat 1 dan 2, Gapuramu lapangkanlah. Ayat 2. Aku
marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kami, bahwa walaupun langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Sebab itu ingatkanlah kami senantiasa, ya Tuhan, agar tidak menggantungkan hidup kami kepada kuasa-kuasa dunia yang fana. Sebaliknya agar kami mempercayakan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang kekal. Teguhkanlah hati kami, agar percaya penuh kepada kuasa firman-Mu dan Roh Kudus. Tolonglah kami agar bertekun dalam doa, sabar dalam kesesakan, dan bersukacita dalam pengharapan, serta tetap rajin berbuat kebajikan, hingga kedatangan kembali Tuhan kami Yesus anak-Mu, yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 79 ayat 1. Maha terpuji Allahku. Pembacaan pertama dari firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah
dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1 di muka Tuhan Yesus. Pengakuan dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati di menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang menghadap-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan dunia yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.
Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 24B, dari Lembah Sengsaraku. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Perjanjian Baru, dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Begini firman Tuhan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Sekarang pelaksanaan sakramen baptisan kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghantarkan anak-anak kita dalam bimbingan dan tuntunan Tuhan. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 309, ayat 1 dan 2, biar kutumbuh di batangmu. Aku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidup
Ya Bapa kami yang di surga, kami datang membawa anak-anak ini kepadamu. Berkati dan terimalah mereka menjadi anak-anak-Mu. Tuntunlah mereka di dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara orang tua dari anak-anak yang akan dibaptis hari ini, ketahuilah bahwa pembaptisan anak-anak adalah amanat sesuai kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada semua bangsa, yakni semua orang, baik tua maupun muda, baik dewasa maupun anak-anak. Dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus, pasal 10 ayat 13 sampai 16, berkata demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia memberkati mereka. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 dikatakan, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itulah sebabnya kita membawa anak-anak dan menyerahkan ke dalam tangan pengasihannya. Sebab di dalam dia tidak ada kekhawatiran dan ketakutan. Saudara-saudaraku, sesuai dengan amanat Tuhan Yesus, kita melaksanakan baptisan ini dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan dengan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptis dalam nama Anak yang menyatakan bahwa Yesus Kristus oleh darahnya telah menyucikan kita dari segala dosa, baik anak-anak maupun orang dewasa, dan memasukkan mereka ke dalam persekutuan kematiannya dan kebangkitannya. Firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dan dibaptis dalam nama Roh Kudus menyatakan bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, serta memberikan iman agar semua mereka berakar serta berdasar pada kasih-Nya. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1, telah kutemukan dasar kuat. Telah kutemukan dasar kuat, tempat berpaut jangkarku. Kekal ya Bapa, kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun pegangan hidupku tenang. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan dan keselamatan kami, oleh karena kasih karunia-Mu kami membawa anak-anak ini supaya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak kami ini akan dibaptis dengan air dalam nama Tuhan,
Kiranya Tuhan membaptis mereka dengan Roh Kudus, dan sucikanlah mereka sehingga menjadi kepunyaan-Mu. Terimalah anak-anak kami ini menjadi warga kerajaan-Mu. Nyatakanlah kasih dan keselamatan-Mu kepada mereka. Tumbuhkan dalam hati mereka iman, kasih dan pengharapan kepadamu. Jangan menghentikan karunia-Mu, melainkan pelihara mereka dalam kasih-Mu, supaya mereka tetap setia dalam pergumulan percaya dan beroleh keselamatan yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus telah ditetapkan oleh Yesus Kristus untuk menyatakan janji anugerah keselamatan, dan Yesus secara khusus mengundang anak-anak datang kepadanya. Oleh karena saudara sepakat untuk menerima keselamatan di dalam Yesus, maka saudara-saudara mewakili anak-anak menjawab pertanyaan yang ditujukan kepada saudara-saudara. Dan sebelum itu, marilah kita bersama-sama mengaku iman bersama orang Kristen di seluruh dunia. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengungkapkan iman percaya kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sementara orang tua masih berdiri. Orang tua masih berdiri. Saudara-saudaraku, orang tua anak-anak yang dibaptis hari ini, apakah saudara-saudara percaya bahwa keselamatan kita dan anak-anak kita hanya ada di dalam Tuhan? Seperti kita ungkapkan dalam pengakuan iman, bila saudara percaya, maka jawablah, kami percaya. Apakah saudara-saudara dengan segenap hati menginginkan agar anak-anak ini menjadi anggota keluarga Allah, baik dalam kehidupan maupun dalam kematian? Bila saudara menginginkannya, maka jawablah, ya, dengan segenap hatiku. Apakah saudara-saudara berjanji untuk membimbing anak-anak ini agar mereka hidup di jalan yang benar dengan melakukan firman Allah? Apakah saudara berjanji untuk mendidik dan menyekolahkan anak-anak ini sehingga mereka memahami arti dan makna baptisan menurut pengajaran di BNKP, hingga mereka mengaku iman kepada Allah Tritunggal? Bila demikian, jawablah, kami berjanji di hadapan Tuhan. Jika demikian, marilah kita membawa anak-anak ini kepada Tuhan untuk dibaptis. Silakan duduk, kami panggil menurut urutan nama. Pak Sekretaris, silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memanggil nama-nama peserta baptisan pada hari ini. Yang pertama, Alvarisman Lawul.
Aku membaptis engkau Alvarisman Lavele di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Alvarisman Lavele, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Matius pasal 22 ayat 37. Amin. Ya. Selanjutnya Albert Junias Lavele. Albert Junias Lavele, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Albert Junias Lavele, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yosua pasal 1 ayat 7c. Amin. Berikutnya Alfred Wicaksono Lauli. Alfred Wicaksono Lauli, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Alfred Wicaksono Lauli, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 21. Amin. Selanjutnya Beatrice Margaret Zega.
Beatrix Margaret Zega, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Beatrix Margaret Zega. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 14. Amin. Kathleen Faith Zega. Kathleen Faith Zega, aku baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Kathleen Faith Zega, firman Tuhan yang dipesankan kepadanya, orang yang benar akan hidup oleh iman. Galatia pasal 3 ayat 11b. Amin. Dean Hobu-Hobu Mendreva. Dean Hobu-Hobu Mendeva, aku baptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Dean Hob. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Mazmur pasal 37 ayat 37. Amin. Elon Pavlo Zaluku.
Elon Pavlo Zaluhu, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Elon Pavlo Zaluhu. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia diselamatkan. Amsal pasal 18 ayat 10. Amin. Selanjutnya Kayla Cantika Nazara. Kayla Cantika Nazara, aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia Yesus Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Firman Tuhan yang dipesankan kepada Kayla Cantika Nazara. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Amsal 16 ayat 24. Amin. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan 3, betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ayat 2. Sudah ku jadi miliknya, ia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah, suara Tuhan ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus.
seluruh peserta baptisan diundang bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, benteng keselamatan kami, dari hati yang terdalam kami memuji memuliakan Engkau, karena kasih setiamu memelihara, menebus dan menyelamatkan kami. Kami syukuri janji keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Dalam sukacita kami akan membesarkan anak-anak ini, karena berada dalam tangan pengasihan-Mu. Kami memohon penyertaan Tuhan bagi anak-anak ini, sehingga mereka tetap setia kepadamu. Curahkanlah kasih-Mu kepada orang tua mereka. Anugerahkanlah mereka hikmat dan pengetahuan untuk mendidik anak-anak ini, supaya hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar mereka bersama-sama mewarisi hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, ketiga, serta persepuluhan dan persembahan untuk mendukung kegiatan Natal yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 PNKP Jemaat Jakarta, dan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 88 ayat 1 dan 2, Hai Waris Kerajaan. Musik memuji Tuhan. Ayat 2.
musik saja. Ayat 1. Marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri dan bernyanyi dari buku Zinune nomor 261 ayat 1, 2, dan 6, Yae Zumange. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada di tahta kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu kepada kami. Kalau kami boleh merayakan Advent kedua pada hari ini, Engkau telah mengumpulkan kami kembali untuk bersekutu beribadah bersama-sama di rumah-Mu. Tuhan, Engkau telah memberkati kami berlimpah-limpah. Sebagian dari berkat-Mu Tuhan, kami bawakan di hadapan-Mu. Semoga Engkau jadikan menjadi persembahan yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, bahkan yang belum sempat memberi, kiranya Engkau membalas kepada mereka berlimpah-limpah ganda dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dan juga tangan-tangan yang mengelola. Berkati kiranya Tuhan, beri hati yang penuh bijaksana agar persembahan ini
dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Selebihnya daripada itu Tuhan, inilah hati dan tubuh jiwa raga kami menjadi persembahan yang hidup dan kudus, kiranya berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini. Amin. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, firman Tuhan semesta alam, dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu, sampai berkelimpahan. Maleakhi 3 ayat 10. Amin. Jemaat disilakan duduk. Persembahan puji-pujian yang disampaikan oleh KPHBG yang dibawakan oleh Saudara Foiman Zega. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah pelihara hidupku.
di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Sekarang marilah kita mempersiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita untuk menerima firman Tuhan. Dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 84 ayat 1, Ya Yesus, Dikau kurindukan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita berdoa, Tuhan, memasuki Advent kedua, kami sungguh bersyukur penyertaan-Mu bagi kami. Engkau yang menuntun langkah kaki kami, memegang tangan kami, dalam penyertaan Tuhan yang ajaib kami boleh menikmati kasih-Mu. Tuhan,
kami mau mendasari dalam pendengaran dan perenungan firman-Mu dalam minggu Advent kedua ini. Dan kami tidak bisa memahami apapun tanpa pertolongan-Mu ya Roh Kudus. Biarlah Engkau membimbing kami, hati, pikiran, dan seluruh kehidupan kami. Baik jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, baik yang ada di tempat ini, bahkan di rumah mereka masing-masing. Juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu, menjadi tangan kepanjangan-Mu untuk menyuarakan sabda-Mu. Tuhan, segala kuasa yang mengganggu dan mencoba merebut kebenaran firman-Mu dari hati dan kehidupan kami ikat, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dan Engkaulah yang berkuasa atas kami. Berbicaralah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka dan membaca Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6, begini firman Tuhan. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan Trachonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom. Saya mau menyapa jemaat Tuhan dari rumah. Shalom saudaraku. Saya percaya bahwa kita tetap dalam sukacita surgawi menikmati kasih setia Tuhan. Kita sudah memasuki masa Advent kedua. Dan setiap memasuki masa-masa minggu-minggu Advent dan menjelang Natal, mungkin kutipan bagian firman Tuhan ini sering kita dengar. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Tapi Bapak Ibu, bukan masalah kita sering atau tidaknya mendengar kalimat ini. Yang lebih penting adalah, mengertikah kita maksud dari kalimat tersebut? Itulah yang menjadi perenungan kita hari ini, sekaligus yang menjadi tema. Bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan untuk memahami kalimat ini, kita perlu mengetahui beberapa hal penting berkaitan dengan nats renungan ini. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah sosok seorang Yohanes Pembaptis. Setelah 400 tahun masa vakum tanpa nubuatan para nabi dalam kehidupan orang-orang Yahudi, lalu muncullah Yohanes Pembaptis dengan segala perbedaannya, dengan segala gaya hidupnya yang berbeda dari para pemimpin-pemimpin agama yang lain pada waktu itu. Mulai dari tempat dia berkhotbah di padang gurun, di tempat yang sunyi, lalu gayanya yang cukup aneh, memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu. Tapi ada yang jauh lebih istimewa dari hal itu, dari sosok seorang Yohanes yang jauh lebih menarik sebagai seorang hamba Tuhan di Lukas pasal 1 ayat 15. Coba saya baca. Lukas pasal 1 ayat 15. Mari kita baca Bapak Ibu. Katanya di situ, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh
dengan kuasa Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Jadi seorang Yohanes Pembaptis, sosoknya sebagai seorang pemberita adalah sosok yang istimewa, yang berbeda dari yang lain. Ia juga seorang yang berani, seorang yang kritis, seorang yang vokal dan tanpa basa-basi. Dan memang dengan keberadaannya seperti itu, memang pada akhirnya akhir hidupnya cukup tragis, dibayar mahal. Integritasnya sebagai seorang pelayan Tuhan, yaitu lehernya dipenggal oleh Herodes atas permintaan putri Herodias. Karena Yohanes menegur Herodes, mengambil Herodias menjadi istrinya yang notabene adalah istri dari Filipus, saudara Herodes sendiri. Sangat tragis memang akhir hidupnya. Tapi Bapak Ibu, kalau kita bawa dalam kehidupan kita saat ini, jauh lebih tragis jika para hamba Tuhan masa kini tidak berani menyuarakan kebenaran, tidak berani menegur dosa, dan bahkan ikut berkompromi dengan tindakan-tindakan dosa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bukan secara kebetulan penulis kitab Lukas memulai pasal 3 ini di ayat 1 dengan uraian detil tentang siapa tokoh-tokoh para pemimpin pada waktu itu. Tiberius, Pontius Pilatus, Herodes, Filipus, Trachonitis, dan Lisanias. Dan semua diuraikan dengan jelas. Inilah yang membedakan kitab Lukas dari ketiga kitab Injil yang lain, mengutip nubuatan Yesaya 40 ayat 3-5 ini. Bahwa kitab Lukas mengutip secara lengkap. Dan ayat 1 itu menjelaskan sekaligus menggambarkan betapa kejamnya para pemimpin tersebut dan betapa menderitanya orang-orang Yahudi sebagai bangsa jajahan di negerinya sendiri, sebagai bangsa tawanan di tanahnya sendiri. Dan di saat yang seperti itulah Yohanes datang membawa kabar yang penuh dengan pengharapan. Lalu yang ketiga yang perlu kita ketahui, tidak hanya dalam sisi politik dan pemerintahan. Keadaan keagamaan dijelaskan di ayat 2 tentang keadaan keagamaan yang penuh dengan intrik, yang sudah disusupi oleh kepentingan politik dan pemerintahan yang mengatasnamakan agama. Sebetulnya kalau kita selidiki Imam Hanas dan Kayafas ini, ada hubungan kekeluargaan. Bahwa Kayafas adalah menantu dari Hanas. Dan mereka sebagai imam yang seharusnya sebagai figur yang diharapkan memberi pencerahan, membawa pembebasan, justru tidak bisa melakukan apa-apa. Justru mereka hanya mementingkan diri sendiri. Justru keberadaan mereka menunjukkan kebobrokan moral. Sehingga di ayat 7, kita belum sampai dalam pembacaan itu, Yohanes menyebut mereka keturunan ular beludak. Ini menjadi koreksi bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Benarkah kita hadir sebagai hamba-hamba Tuhan di gereja ini, di negeri ini, di BNKP secara khusus, memberi pencerahan, membawa berita pembebasan, atau justru kita menjadi batu sandungan? Yang keempat, di tengah-tengah keadaan tersebut, Yohanes datang menyerukan pertobatan dan baptisan. Pertobatan dan baptisan adalah dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Dan memang pada waktu itu, berbicara tentang pertobatan ini adalah sesuatu yang sulit diterima oleh orang-orang Yahudi di zaman itu. Karena selama ini mereka melakukannya dengan ritual korban darah binatang. Lalu mereka juga punya anggapan bahwa sudah pasti mereka sebagai umat pilihan Tuhan, membuat mereka terlalu pede bahwa keselamatan itu sudah pasti mereka miliki. Karena mereka adalah keturunan Abraham, bapa orang percaya. Sedangkan Yohanes menyerukan pertobatan dengan seruan untuk menyerahkan diri dalam baptisan. Tugas Yohanes Pembaptis di sini Bapak Ibu adalah
menyiapkan hati manusia sebagai jalan yang baik agar dipenuhi oleh kuasa Allah dan agar dipenuhi oleh pertobatan. Maka konsep pertobatan yang ditawarkan oleh seorang Yohanes Pembaptis juga sangat penting di dalam perjanjian baru, dan ini adalah inti pemberitaan Yohanes Pembaptis sendiri. Kalau kita melihat kata pertobatan, dalam bahasa Ibrani dikatakan syuf atau teshuf, artinya kembali. Kalau di dalam bahasa Yunani metanoia, artinya berbalik total, berbalik 180 derajat atau 100% kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yohanes Pembaptis memakai baptisan sebagai lambang pertobatan. Manusia bertobat apabila ia berbalik kepada Allah yang dimeteraikan melalui baptisan. Apa yang mau dijelaskan oleh Yohanes Pembaptis di sini? Ia mau menjelaskan bahwa status sebagai umat pilihan tidak menjamin mereka tidak jatuh dalam dosa. Tidak menjamin bahwa mereka akan tetap menerima keselamatan itu. Juga diberitahukan bahwa keselamatan dan penebusan dosa bukan lagi dengan darah binatang, tetapi dengan darah yang mahal, darah Yesus Kristus, kematiannya di kayu salib. Itulah yang jauh lebih istimewa dan berharga. Memang pengorbanan Yesus di kayu salib itu diberikan dengan cuma-cuma, tapi tidak murahan Bapak Ibu. Sehingga kita dituntut untuk harus meresponinya melalui pertobatan dan penyerahan totalitas hidup kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Sang Penebus itu. Nah, pesan ini tidak hanya disampaikan kepada orang-orang Yahudi di zaman itu. Pesan ini juga disampaikan kepada setiap orang percaya saat ini, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang mengaku diri percaya kepada Yesus Kristus. Tidak cukup status kita dalam KTP Kristen. Tidak cukup saya mengatakan saya dengan bibir saya adalah pengikut Kristus. Itu bukanlah jaminan bahwa kita tidak memerlukan pertobatan. Status sebagai warga jemaat, sebagai satuan yang keriso, sebagai ketua-ketua komisi, sebagai pendeta tidak dapat menyelamatkan. Harus ada pertobatan dan memberi diri dibaptis untuk menjadi milik Kristus. Bapak Ibu, bukan secara kebetulan nats ini disampaikan bertepatan pada masa periode akhir, peralihan periode para pelayan, pemilihan para satuan keriso di lingkungan dan pengurus komisi. Di hari Jumat kemarin sudah ada yang di pemilihan di satu lingkungan, hari ini ada 2 lingkungan dan masih ada 3 lingkungan lagi. Juga ada nanti pemilihan ketua dan pengurus komisi. Bukan secara kebetulan bahwa biarlah ini menjadi pengingat bagi yang sudah dipilih dan yang akan dipilih. Menjadi pengikut Kristus dan terlebih menjadi pelayan Tuhan harus hidup dalam pertobatan. Harus sungguh-sungguh hidup kudus di hadapan Tuhan. Sungguh-sungguh dalam penyerahan totalitas hidup yang seutuhnya pada Yesus Kristus. Mempercayakan diri seutuhnya kepadanya. Artinya segala sesuatu dalam kehidupan harus sesuai kehendak Tuhan. Termasuk dalam berbagai bentuk pelayanan. Bahwa pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada kita bukan dengan motivasi-motivasi tertentu. Bukan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan dan kelompok. Tetapi sungguh-sungguh ikhlas, tulus, rela untuk melayani Tuhan, memberi yang terbaik karena kita tahu kita hidup karena anugerah Tuhan. Ada amin? Tetapi ketika Tuhan memanggil, jangan tolak, jangan katakan seperti Musa, Tuhan aku buta lidah, aku tidak mampu. Karena Tuhan juga punya cara untuk menolong umatnya, hambanya yang mau melayani dengan segala keterbatasannya. Begitu juga dengan orang tua yang anaknya baru dibaptis. Kemarin sudah memahami, sudah mengikuti penggembalaan prabaptis, tentu sudah memahami apa itu baptisan bagi anak-anak. Apa itu tugas dan tanggung jawab orang tua memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak yang dibaptis.
Hari ini kita diingatkan, perkenalkanlah anak-anakmu kepada Tuhan Yesus. Dan perkenalkanlah Tuhan Yesus kepada anak-anakmu melalui sikap hidupmu. Jadilah teladan iman sehari-hari bagi anak-anakmu tentang pertobatan dan baptisan. Lalu yang terakhir, yang kelima, di dalam pertobatan yang dimeteraikan dalam baptisan, ada tindakan sebagai bentuk persiapan dalam rangka menyambut kedatangan Yesus Kristus. Di ayat 4 sampai ayat 5. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekak-lekuk akan diratakan. Pertobatan itu harus nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Berbalik dari tingkah laku yang jahat dan mengubah haluan hidupnya 100% pada Tuhan. Sama seperti yang kita baca dalam pembacaan kedua tadi dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Dimulai di ayat 5, matikanlah nafsu duniawi. Dan semua diuraikan dengan jelas, silakan nanti Bapak Ibu bolak-balik di dalam Alkitabnya. Matikan hawa nafsu duniawi, tanggalkanlah manusia lama dan kenakanlah manusia yang baru. Jadi pertobatan ini artinya sepenuhnya. Dan jangan seperti yang dikatakan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Babi sangat boleh bagi tunania ba asu samilai utania. Dan ini sangat boleh ba gamuatania silefau tu basmasi lowalangi. Setelah terjadi pertobatan dan dimeteraikan melalui baptisan, yaitu penyerahan hidup kepada Yesus Kristus yang telah menjadi korban di kayu salib untuk menyelamatkan manusia, maka hasilnya ada di ayat 6. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Bapak Ibu, keselamatan ini bukan hanya kebebasan bangsa Yahudi dari penjajahan kekuasaan kekaisaran Romawi. Penjajahan ini adalah kelepasan dari belenggu dosa. Pembebasan dari hukuman akibat dosa. Lalu keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus Kristus itu tidak hanya terkhusus lagi untuk orang-orang Yahudi, tetapi untuk semua umat di muka bumi ini yang mau bertelut dan yang mau mengaku dengan lidahnya Yesus Kristus adalah Tuhan, dan yang sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Hari ini, pada minggu Advent kedua, ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita. Yang pertama, keagamaan jangan hanya di permukaan saja. Keagamaan jangan hanya sekedar formalitas dan rutinitas. Harus mendasar di dalam hati dan nyata dalam sikap hidup sehari-hari. Mari kita lihat bagaimana kehidupan pribadi kita. Bagaimana kehidupan keluarga kita, hubungan suami istri. Kalau itu masih rusak, perbaiki dulu. Perbaiki dulu. Introspeksi diri, hubungan orang tua dengan anak, hubungan dengan sesama manusia, itu perlu diperbaiki. Karena jangan hanya lip service, tetapi harus nampak dalam praktek kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, apa yang terjadi dalam kehidupan orang-orang Yahudi masih relevan dengan keadaan kita saat ini. Masih terjadi berbagai intrik kotor dalam berpolitik. Situasi yang tidak menentu karena pandemi COVID-19. Berbagai isu-isu sosial yang menjadi masalah di negeri ini. Kemiskinan, radikalisme, ketidakadilan, dan kerusakan alam. Itu dibahas waktu sidang raya PGI di 2014 di Nias. Dan baru-baru kita dengar ada meletusnya gunung berapi di Lumajang. Siapa yang mampu menolong? Siapa yang mampu kita andalkan dan kita harapkan? Jawabannya hanya Tuhan Yesus. Dan terlebih lagi melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa melepaskan kita dari hukuman akibat dosa. Hanya oleh belas kasihan Tuhan saja.
Lalu yang ketiga, gereja harus bisa hadir di dunia ini, menumbuhkan dan mengeratkan pengharapan umat dalam menjalani realita kehidupan, dan bukan menjadi tempat untuk melarikan diri dari realita kehidupan. Kita harus hadapi kehidupan ini, dan gereja harus hadir menguatkan setiap umat percaya. Yang keempat, apapun profesi kita, apapun panggilan kita, hamba Tuhankah, majelis, pekerja kantorankah, wira swasta, ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, karyawan, bahkan di pemerintahan, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan lain-lain. Semua komponen bangsa ini harus hadir untuk membawa dan meresponi seruan dari Yohanes Pembaptis ini. Menjauhkan diri dari berbagai hal-hal yang tidak baik. Seruan Yohanes Pembaptis harus diresponi dengan berbagi bagi mereka yang membutuhkan. Jangan menjadi orang yang tamak dan serakah dengan melakukan praktek KKN. Belajar bersyukur dengan mencukupkan diri atas berkat-berkat Tuhan sebagai wujud integritas kita, pengikut Kristus. Dengan demikian, sesuai dengan tema hari ini, kita telah mempersiapkan diri menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Amin. Mari kita membaca ayat hafalan bersama-sama dari Lukas pasal 3 ayat 4b. Kita mau baca bersama-sama. 1, 2, 3. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Kita berdoa. Kembali kami datang sujud syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Seruan Yohanes Pembaptis kepada orang-orang Yahudi kala dulu, biarlah menjadi seruan bagi kami juga, orang percaya masa kini. Dan lebih dari itu, Bapa, kami boleh meresponinya dalam iman, ketaatan, dan kesetiaan sampai pada akhir. Bimbing pimpin kami hidup dalam pertobatan yang sungguh, dan fokus pada salib Yesus Kristus yang membawa keselamatan hidup yang kekal. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tapi Tuhan Yesus oleh pekerjaan Roh Kudus terus mengingatkan dan menyuarakan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Salam. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat beribadah dan selamat datang terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita.
para pelayan pada ibadah Minggu tanggal 12 Desember 2021. Pengkhotbah Bapak Pendeta Yaman Zega STH Emin. Liturgos Bapak Satuan Nekriso Amma Excel Zaluhu. Tata ibadah dalam bahasa Indonesia. Kita masuk Minggu Advent ketiga. Jadwal lingkungan yang mengikuti ibadah pada minggu depan, lingkungan 2, lingkungan 4, dan lingkungan 6. Jadwal kegiatan, batas penyerahan laporan kegiatan Komisi 2021 dan RKA 2022. Hari ini Minggu tanggal 5 Desember 2021 setelah ibadah. Kemudian pemilihan Satuan Nekriso untuk lingkungan 1 dan 3. Untuk lingkungan 1 di ruang Nehemia dan untuk lingkungan 3 di ruang ibadah. Rakor BPMJ dengan Komisi Bapak, Komisi Perempuan, dan Komisi Pemuda dan KPA Sabtu 11 Desember 2021 pukul 10 WIB. Kemudian pemilihan Satuan Nekriso untuk lingkungan 2, 4, dan 6 pada Minggu 12 Desember 2021 setelah ibadah. Minggu depan kita akan memasuki Advent ketiga dengan tema Bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Berdasarkan hasil keputusan sidang Majelis Jemaat pada hari Minggu 21 November 2021 diberitahukan bahwa yang hadir mengikuti ibadah Natal Malam Kudus di gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta adalah hanya petugas ibadah. Kemudian berita yang lahir, telah lahir anak pertama laki-laki dalam keluarga David Zendate dan Destalenta Mendeva lingkungan 6 pada hari Senin 29 November 2021 pukul 8.30 WIB di Rumah Sakit Adiaksa, Jakarta Timur. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Diberitahukan bahwa Gereja BNKP Jemaat Jakarta telah menerima sumbangan beras sebanyak 120 kg bulan Desember 2021 dari keluarga NN. Majelis dan warga jemaat mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahin berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Kemudian acara setelah ibadah ini, yang pertama, foto dokumentasi peserta baptisan. Setelah itu, rekaman video perayaan lilin yang belum mengikuti. Kemudian, lingkungan 1 dan 3 kumpul terlebih dahulu di ruang ibadah sebelum pemilihan Satuan Nihakriso yang baru. Total penerimaan dalam minggu ini sebesar Rp63.703.146. Total pengeluaran Rp71.510.309. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahin berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 11 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat Yahoo.
Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 80 ayat 1, kiranya langit terbelah. Diundang berdiri. Mari kita berdoa. Kami datang dalam rasa syukur yang tiada terkira. Ya Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami, di dalam Yesus Kristus yang kami imani dan kami percayai. Sungguh Bapa, Engkau Allah yang teramat baik dalam kehidupan ini. Hari lepas hari kami boleh jalani, bahkan 6 hari yang boleh kami lewati dalam pertolongan penyertaan Tuhan. Juga seluruh rangkaian ibadah kami awal, pertengahan hingga akhir boleh berlangsung hanya karena pertolongan Tuhan saja. Dan biarlah seluruh kehidupan kami, baik jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing, juga setiap persembahan-persembahan materi yang kami persembahkan, sungguh Engkau berkenan menerimanya menjadi persembahan yang harum, yang memuliakan Tuhan. Dan kami percaya Bapa bahwa Engkaulah yang terus memberkati kami. Tuhan, jangan lihat kami dari segala dosa-dosa kami, lihatlah kami dengan belas kasihan-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami menyerahkan, biarlah Engkau yang menolong warga jemaat-Mu untuk merasakan bagaimana Allah yang baik, kasih dan setia dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka oleh kekuatan Roh Kudus semakin teguh dalam iman percaya kepadamu. Berkati kehidupan keluarga, berkati hubungan suami dan istri, berkati anak-anak dalam pertumbuhan dan studi, berkati setiap usaha dan pekerjaan. Sehingga dalam segala sesuatu itu, nikmat karunia Tuhan itu menjadi sukacita bagi umat-Mu. Bahkan kami berdoa Tuhan, untuk para lansia kami, di tengah-tengah kondisi fisik yang semakin menurun, kami percaya bahwa ada tangan kuat Tuhan Yesus yang selalu menopang, sehingga mereka tetap merasakan semangat yang menyala-nyala di dalam Engkau. Bahkan kami berdoa untuk setiap pemuda-pemudi kami Bapa, Tuhan memberkati dan menolong mereka untuk tetap menjaga kekudusan hidup di hadapan Tuhan. Dan biarlah mereka boleh melesat seperti anak panah di tangan pahlawan. Kehadiran mereka menjadi generasi penerus gereja ini. Tuhan memberkati hidup dan masa depan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, siapapun mereka Bapak. Kami tidak sebutkan satu persatu dan kami percaya Tuhan tahu mereka. Baik yang ada di tempat ini yang sedang berjuang dalam pemulihan, yang terbaring di rumah sakit bahkan di rumah masing-masing. Ya Yesus Kristus, tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Engkau menjamah dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Lewat makanan, minuman, obat-obatan, peralatan medis, terapi, Tuhan bekerja, berkarya, memberikan kesembuhan. Tuhan memampukan orang-orang yang mendampingi orang sakit, istri, suami, orang tua dan anak-anak. Berikan kesabaran, kekuatan ekstra, ketabahan, bahkan kesehatan. Tuhan, jemaat-Mu yang sedang bergumul untuk setiap kebutuhan mereka, biarlah Engkau yang campur tangan, biarlah Engkau yang turun tangan, menyelesaikan setiap beban dan pergumulan, mencukupkan segala kebutuhan, dan mereka boleh berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Kami berdoa terlebih khusus untuk anak-anak yang baru dibaptis ini. Tuhan memberkati mereka. Mereka sudah menjadi milik Yesus Kristus. Dan biarlah mereka dari saat ini sampai saat mereka dewasa kelak, sampai pada akhir, mereka tetap taat dan setia kepada Yesus Kristus. Berkati ayah dan ibu mereka, berikan hikmat bijaksana dan kekuatan untuk membimbing dalam pengenalan akan Yesus Kristus Sang Juru Selamat.
Terima kasih Tuhan. Bahkan kami juga bersyukur untuk semua yang berulang tahun di dalam minggu ini. Tuhan memberkati hari-hari hidup mereka, sehingga mereka boleh berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan, tak lupa kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pelayanan di BNKP Jemaat Jakarta ini. Tuhan memberkati dan memberikan kerjasama yang baik, baik dari para pendeta bersama BPMJ dan semua Satuan Yakeriso, ketua-ketua komisi, bahkan guru-guru sekolah minggu dan pengurus komisi. Biarlah boleh terjalin sinergitas dalam pelayanan, sehingga sesungguhnya kami menyadari bahwa kami hanya pekerja di ladang-Mu. Engkaulah yang empunya yang ladang yang kami kerjakan, sehingga segala sesuatu yang kami lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Termasuk membangun gedung penunjang pelayanan di depan. Kami tahu Tuhan, kami tidak punya kekuatan, dan Tuhan mencukupkan, menyediakan segala yang diperlukan. Tuhan memberkati KPPAG terlebih khusus. Tuhan memberkati para tukang yang sedang mengerjakan. Tuhan memberkati para donatur. Tuhan memberkati warga jemaat yang mendukung Bapak. Semua yang terlibat, Tuhan memberkati. Dan biarlah Tuhan, gedung penunjang pelayanan tersebut boleh berdiri bagi kemuliaan Tuhan. Boleh berdiri menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bahkan bagi dunia ini. Tuhan, kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemilihan para pelayan-pelayan, baik satuan-satuan Yakeriso di lingkungan, maupun komisi-komisi. Manusia melihat fisik, Tuhan melihat hati. Dan biarlah itu yang Tuhan tunjukkan. Tuhan taruh di hati setiap warga jemaat untuk memilih oleh pekerjaan Roh Kudus. Dan biarlah semua yang terpilih sungguh-sungguh memahami bahwa hidup mereka hanya anugerah Tuhan semata, sehingga meresponinya dengan baik dan benar. Tuhan, mereka tidak bisa melakukan apapun dalam pelayanan ini tanpa Engkau. Tapi kami percaya Tuhan memampukan dengan segala keterbatasan anak-anak Tuhan, sehingga anak-anak Tuhan, para hamba-Mu, boleh memberikan yang terbaik. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pelayanan BNKP mulai dari sinodal, resor, jemaat persiapan, bahkan pos pelayanan. Mampukan setiap para hamba-hamba Tuhan berinovasi, memiliki kreativitas di tengah-tengah perkembangan zaman dan teknologi yang canggih. Bahwa kami juga Tuhan bisa menjadi berkat. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk para pemimpin di negeri ini, mulai dari pusat, presiden, wakil presiden, dan semua jajaran kabinet. Bahkan kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu pemimpin di DKI Jakarta. Tuhan memberkati pemimpin di 4 kota, di 4 kabupaten, di 1 kota di Nias Pulau Tercinta. Biarlah mereka memimpin seturut kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi mereka karena kami tahu tidak ada satupun pemerintahan yang tidak berasal dari Tuhan. Taruh di hati para pemimpin untuk memimpin, memikirkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan ketika mereka melenceng dari itu, Tuhan yang berbicara kepada mereka. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua persiapan kegiatan pelayanan yang sedang digalang oleh KPHBG, baik Advent maupun Natal. Tuhan memperlengkapi semuanya, dan biarlah semuanya Tuhan hanya terjadi oleh pertolongan Tuhan. Ada banyak hal yang mau kami doakan di hadapan-Mu. Satu persatu kami tidak bisa sebutkan, tapi kami percaya Engkau Bapa yang memahami kami anak-anak-Mu. Tuhan tahu memberi yang terbaik bagi kami. Kami berdoa untuk warga Lumajang yang mengalami bencana oleh karena meletusnya gunung Merapi. Tuhan menolong mereka, Tuhan mencukupkan kebutuhan mereka, dan Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu bagi mereka. Saatnya kami akan berpisah dari tempat ini. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Bahkan kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Tuhan Gembala kami yang baik, kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Bahkan melanjutkan hari-hari kami. Biarlah Engkau menjadi tiang awan, tiang api siang malam dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan, Engkau sempurnakan. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa, kita bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Jadilah saksi Kristus dimanapun engkau berada dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Teduh sejenak. Amin. Yahobu. Shalom. Shalom. Jemaat dipersilakan duduk.